apalagi? Halaman 8, hadis yang kedua. Qala Abdullah, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, rawahul Bukhari. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci orang Islam itu merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekafiran. Bagaimana dengan orang-orang Islam, bahkan para ulama atau seorang panutan yang pada kenyataannya malah yang suka mencaci umat Islam yang bukan dari golongannya? Apakah juga hal tersebut termasuk kefasikan? Ya jelas kan. Kalau ulama kok mencaci, udah ada ulama. Kalau ulama suka mencaci orang, itu ulama su. Tahu ulama apa? Jahat, jelek, fasik. Dan Nabi mengatakan, dan hadis ini riwayat Bukhari, tidak ada yang menganggap lemah, itu tidak ada, sahih. Sibabul muslim fusukun, mencaci orang sesama saudara muslim itu adalah fasik. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya kafir. Nah, milih yang mana? Pilih fasik atau pilih kafir? Sama. Innallaha la yuhibbul apa? Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Fasik dia, orang fasik. Nah, ulama, kalau itu kamu sebut ulama fasik, sebenarnya bukan ulama, hanya kamu aja yang menyebut ulama itu. Kalau ulama itu tidak seperti itu. Ulama itu pewaris para nabi kok. Innal ulama warasatul anbiya, waris itu pewaris para nabi, ulama itu. Nah, ulama kok suka mencaci orang lain hanya beda golongan, beda partai. Itu bukan ulama, itu orang fasik. Dan kalau membawa berita mesti bohong. Maka in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Hujurat nomor 149 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ini ayat ini sangat penting, tapi sudah tidak banyak yang memperhatikan. Ya dah? Ayat ini sangat penting padahal. Yang diseru itu orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu orang fasik membawa berita, jangan terus dipercaya. Terus kamu mengambil suatu sikap, mengambil langkah, padahal sikapmu itu hanya berdasarkan berita yang dibawa oleh orang fasik. Kamu nanti akan menyesal di kemudian hari, di hadapan Allah tanggung jawabmu berat. Maka kalau ada orang fasik membawa berita, fatabayanu, diuji dulu kebenaran berita itu, benar apa tidak. Apalagi kalau yang diberitakan itu orang Islam, ya, dinyatakan dulu, diuji. Tabayun itu artinya menguji kebenaran. Nah, mungkin saudara akan mengatakan, loh, yang membawa berita itu bukan orang fasik, itu ustadz. Yang mengabarkan itu ustadz. Lah maka itu, ya, untuk mengetahui pembawa berita itu fasik atau tidak, diuji dulu. Kalau berita yang dibawa itu suatu berita kebenaran, ya, apa tujuannya? Kalau memang berita itu yang dibawa itu berita kebohongan, ketahuilah si pembawa berita itu orang fasik.
Walaupun sebutannya ustadz, apa sebutannya kiai, atau sebutannya guru besar, tapi guru besar yang suka menyebar berita bohong itu guru besar fasik. Paham nggak? Nah ini fasik gitu. Maka diketahui beritanya kok begini, lihat dulu, bener nggak berita ini? Kalau berita itu berita tidak benar, kok dikabar-kabarkan semacam itu, tujuannya apa? Nah ini fasik. Kata Quran, orang fasik itu alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Al-Baqarah 27 ya. Yaitu orang yang suka merusak janji kepada Allah. Telah janji itu diikrarkan dengan kuatnya. Dia kalau mengakui Allah sebagai Tuhannya, ya, hanya kepadamu ya Allah aku menghambakan diri, kepadamu aku mohon pertolongan. Nah mestinya kalau berjanji akan mentaati Allah, aturan-aturan yang dilarang di dalam Al-Quran itu firman Allah harusnya ditinggalkan. Ya sedangkan membawa berita bohong itu suatu kefasikan. Mengapa masih dilakukan? Berarti kan melanggar janji kepada Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Ya, memutuskan sesuatu yang oleh Allah diperintah untuk disambung. Sesama muslim itu diperintah untuk menyambung. Wong seperti satu tubuh kata Nabi tadi. Al muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Orang Islam satu dengan yang lain itu seperti satu tubuh. Kalau anggota tubuh sebagian sakit, seluruhnya merasa sakit. Dalam hadis tadi kalau kepalanya sakit, seluruh badan merasa sakit. Ya. Giginya sakit, seluruh badan merasa sakit. Kakinya sakit, seluruhnya merasa sakit. Tidak ada anggota badan saling olok-olokan satu dengan yang lain, nggak ada. Ya. Kakinya kesandung kok cangkeme ngolok-olok. Kowe sikil duwe mata barang kan punya mata kaki. Salahmu daduk-daduk ini batu, rasakno. Nggak gitu lah. Nah, satu tubuh ini. Maka semua mengeluh. Mulutnya mengadu, pikirannya berpikir, wah keluar darah ini, kukunya lepas, pikiran mau bawa kemana ini. Ngaku dengan dokter, tangannya pun membalut, membantu semua kerja ini. Hanya kaki yang sakit. Gigi yang sakit, semua kerja. Ya, pangane ngene terus. Jane iso apa ngene ya ora apa-apa, ning kok mau ngenekke sakit. Mulutnya juga mengadu. Ya. Pikirannya bergerak ayo bawa ke dokter. Kakinya kesel kaya ngapa ya mangkat diperintah bawa ke dokter. Nah, ini kerjasama sesama muslim itu seperti satu tubuh itu. Sekarang udah tidak terwujud. Tinggal namanya saja. Ya kan? Hak muslim sama muslim satu dengan yang lain. Salah satu dianya kalau sakit supaya dijenguk. Ya, kalau mati nanti dilayat, diantar sampai ke kuburnya. Sekarang jarang tuh orang menjenguk orang sakit itu. Nah, sudah sampai mati kadang dikabari si fulan meninggal, nggak layat. Masuk sengkeri bae. Nah, malah layat sok sengkeri. Padha karo mujek-mujeke sok liyane mati ben itu dah. Tapi ada lagi yang karena itu orang kaya, mungkin wah kita merasa kehilangan ada orang dermawan yang meninggal. Padahal waktu hidup tidak pernah nyambung, bareng mati katanya melu kelangan. Nah, itu semua tuh bangsa lelamisan tuh gampang kita itu. Nah itulah maka seperti kata Nabi tadi, seperti satu tubuh. Kalau dia kuat, senang, berapa bahagia, kita ikut senang. Kalau dia susah, dia sakit, dia menderita, kita ikut sakit. Itu yang begitu tuh disabdakan oleh Rasulullah. Ya. Dan tidak ada yang mengatakan hadisnya itu tidak sahih. Tapi prakteknya sudah tidak ada. Boleh dikatakan tidak ada. Nah, maka itulah di situ terangkan fasik.
Banyak orang-orang fasik hanya dikarenakan, maka tadi katakan biasanya kalau terjadi perkelahian, permusuhan itu karena harta, karena kedudukan, karena dunia lah. Karena dunia. Sampai hati. Hanya beda partai. Ya. Nanti sebentar lagi 2014 kan akan bermunculan banyak partai, masing-masing mengkampanyekan mencari bolo untuk partainya supaya menang dalam apa? Pemilu. Yes. Maka kita warga NTA tidak boleh masuk partai. Dirungokke iki seluruhnya, baik yang dengar di rumah maupun di sini. Tidak boleh masuk partai. Bukan berarti membenci partai, bukan. Dakwah jangan membesar-besarkan partai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling baik seruannya, panggilannya, selain orang yang menyeru manusia untuk taat kepada Allah, menyeru manusia untuk beramal soleh, menyeru manusia untuk menyatakan diri innani minal muslimin, saya orang yang masuk, yang berserah diri kepada Allah. Jadi panggilan yang paling baik itu menyeru manusia untuk taat kepada Allah, beramal soleh, menjadi orang Islam yang tunduk patuh. Itu nggak bisa ditempuh kecuali mengikuti Al-Quran. Maka panggilan yang paling baik mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Maka Nabi kita juga mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan mengajak kepada partai, bukan. Apalagi partainya sama-sama partai Islam. Ya, yang satu nomor loro, yang satu nomor telu. Nanti masa kampanye siji ngetok ngono, siji ngene wis padu. Loh, kepetuk kancane, terus dijawab ngene, nesu lho. Wong ngene nggih tangane dhewe kok kowe nesu ngapa to? Lah kowe ngene ya iso kok. Ya ta. Kenapa kok nesu? Lah itu karena terlalu mencintai partainya. Fanatisme kepada partai, asobiah. Ya. Boleh saudara masuk partai silahkan. Artinya mau berjuang lewat partai silahkan, apalagi partai Islam. Kalau ini partai Islam, mestinya dalam sidang-sidang itu pun yang suarakan suara Islam. Ya, wong partai Islam kok. Tapi kita tidak pernah itu nenggon sidang DPR, pleno, terbatas. Partai-partai Islam itu mensitir hadis, mensitir ayat itu ya tidak pernah. Qala Rasulullah SAW ora digeguyu neng. Mula sejodoh tadi anggota dewan lah. Biar yang wis kebacut-bacut itu aja. Lah apa tidak perlu? Perlu, partai Islam itu juga perlu. Sebab di negeri kita itu, negeri Indonesia ini, kalau tidak ada wakil-wakil rakyat yang ada di sana, ya jadi negara tidak karuan, lebih tidak karuan lagi. Ya. Maka ada. Tapi ya kita berharap kalau menjadi wakil rakyat dari partai Islam, ya harus dijaga. Nama baik Islam itu dijaga. Suara Islam disuarakan. Nah kalau begitu MTA nanti apa? Tidak ikut pemilihan umum? Ikut. Nah, lah sing dipilih partai apa? Orang milih partai, milih wong. Nah, perkara wong kuwi nang partai apa kalau orang itu dapat dipercaya, orang itu kita pilih apa? Jujur, baik, lah itu kita pilih apa partai PDI, apa partai P3, apa partai yang penting muslim dan baik. Ngati-hati muslim baik ngono aja kleru apa meneh. Pokoke partene baik. Partai iki padha kabeh. Sama aja tak? Sama saja partai. Gitu ya. Jadi orang fasik itu hati-hati. Kadang-kala bajunya baju ulama, kadang-kala bajunya baju ustadz, kadang-kala bajunya apa, tapi fasik dia. Maka kalau ada orang
fasik membawa berita, uji dulu kebenarannya. Untuk mengetahui si pembawa berita itu fasik apa tidak, diuji kebenarannya. Kalau beritanya berita bohong, oh ini fasik ini. Yang fasik. Satu berita bohong seperti yang kami katakan kemarin itu. Ya. Dalam buku yang dimuat itu banyak berita fasik gitu. Masa MTA ngerebut masjid itu nang ngendi? Ya. MTA ngelempari masjid. Di mana? Ngelempari masjid. Tim pencari fakta. Katanya selain orang MTA itu masuk neraka semua. Ya. Itu justru orang sombong. Kalau yang masuk surga itu hanya orang MTA tok. Allah nggawe surga seluas langit dan bumi ini ngomplong. Kosong. Lalu MTA itu adanya di Indonesia tidak seluruhnya. Ya. Lah kok mbok nggoni dhewe surga itu. Allah buat surga itu nganggur no. Nah, karena banyak lowongan kan banyak orang-orang kafir mlebu surga. Wah cek kosong gitu. Nah, itu berita fitnah, itu fasik pembawa berita itu. Maka jangan mudah-mudah siapa pembawa berita itu mesti dipercaya. Jangan melihat orangnya. Nabi kita juga sudah menasihati undur maqala wala tandur manqala. Deloken, lihat ucapannya, jangan lihat siapa yang mengucap. Sekalipun yang mengucap itu pakai ya, jubah besar, pakai surban, pakai tasbih, pakai itu ya. Kalau ucapannya menyimpang dari Quran dan Sunnah, tinggal. Sekalipun yang mengucap itu orang budak yang hidungnya rumpung, kata Nabi. Kalau di bawah itu Quran dan Sunnah wajib ditaati. Maka jangan melihat orangnya, tapi ucapannya yang